bahagia di sini, yang dimaksudkan adalah ada beberapa makna. Yang pertama, di dalam tafsir Imam Al-Mawardi rahimahullah dijelaskan bahwa yang dimaksud al-falah atau aflah di sini, aflaha, yang pertama adalah maknanya as-sa'adah, bahagia. Jadi qad aflahal mu'minun artinya sungguh bahagia orang-orang yang beriman itu. Kemudian makna aflaha yang kedua adalah baqaul khair. Baqaul khair, yaitu tetapnya kebaikan. Jadi orang mukmin itu sungguh senantiasa berada di dalam kebaikan. Jadi tidak pernah keluar dari kebaikan, sehingga dia menjadi bahagia. Makna yang ketiga, yang dimaksud aflaha di sini adalah idrakul matalib, yaitu terpenuhi keinginan-keinginannya. Jadi kebahagiaan orang mukmin di sini Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa cita-cita, keinginan orang mukmin itu pasti terlaksana, pasti akan diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir yang lain dikatakan dzafara bima yurid, dzafara bima yurid, sukses, menang terhadap apa yang diinginkan. Dan makna yang terakhir, makna dari aflaha di sini adalah an-najah. An-najah artinya sukses. Jadi ala kulli hal bahwa makna qad aflahal mu'minun paling tidak mencakup 5 makna tadi. Yang pertama adalah orang mukmin itu senantiasa sejahtera, bahagia, bahagia batinnya dan juga bahagia lahirnya. Yang kedua, orang mukmin itu senantiasa berada di dalam zona kebaikan. Yang ketiga, orang mukmin itu senantiasa akan terpenuhi cita-cita dan juga keinginannya. Kemudian yang keempat, orang mukmin itu akan senantiasa menang, menang di dalam kehidupannya. Dan yang terakhir adalah orang mukmin itu senantiasa najah, sukses di dunia dan juga di akhirat. Jadi 5 makna aflaha tadi Jadi qad aflahal mu'minun. Jadi makna sukses itu tidak hanya sukses duniawi tetapi juga ukhrawi. Dua-duanya orang mukmin itu adalah sukses dunia dan juga akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia baik, akhiratnya juga baik. Itulah falah, itulah aflah. Itulah kebahagiaan, itulah kesejahteraan yang hakiki. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi kalimat qad. Qad itu artinya litakid, untuk menguatkan, sungguh-sungguh. Sukses, beruntung, bahagia. Siapa? Al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kategori al-mu'minun di sini dijelaskan pada ayat berikutnya. Yang pertama adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang pertama adalah orang-orang yang di dalam khusyuk, di dalam salatnya mereka khusyuk, Jadi orang-orang yang salatnya mereka adalah apa? Khusyuk. Apa yang dimaksud khusyuk di sini? Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan riwayat dari Ibnu Abbas bahwa ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan khasyi'un ay khaifun sakinun, yaitu salatnya penuh dengan ketenangan, penuh dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul tenang jiwanya, tenang raganya, dan juga ada perasaan takut apalagi ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya ketika berbicara tentang masalah adab Makanya di sini khusyuk di sini adalah amalan hati. Khusyuk itu adalah amalan hati. Kalau toh khusyuk anggotanya itu pengaruh dari khusyuknya hati.
Makanya Imam Hasan Al-Basri di sini mengatakan kana khusyuhum fi qulubihim. Mereka khusyuk mereka para sahabat itu ya, itu berada di dalam hati mereka. Jadi sehingga karena hatinya khusyuk ya, hatinya khusyuk faghaddu bidzalika absarahum wa khafadhu al-janah. Karena hatinya khusyuk, pandangannya juga menjadi khusyuk. Demikian juga anggotanya menjadi apa? Khusyuk. Ya. Makanya Nabi SAW ketika mengingatkan, memberikan cara bagaimana setiap mukmin bisa khusyuk di dalam salatnya, Nabi mengingatkan bahwa sallu salatal muwadda'. Hendaklah kalian itu salat seperti salatnya orang yang hendak mau mati. Ya. Salatnya orang yang hendak mau apa? Mati, atau salatnya orang yang hendak berpisah selama-lamanya. Pasti khusyuk ya. Kalau tahu bahwa nanti habis salat dia mati dan itu adalah salat terakhir, pasti dia tidak ada salat lagi. Ya inilah salat terakhir ya. Salatlah seperti salatnya orang yang mau berpisah, salatlah seperti salat yang terakhir. Pasti orang itu akan merasakan apa? Khusyuk ya. Pasti orang itu akan merasakan apa? Khusyuk. Sallu salatal muwadda'. Salatlah kalian seperti salatnya orang yang hendak berpisah ya. Makanya di sini ketika khusyuk hatinya, otomatis adalah khusyuk pandangannya dan juga khusyuk seluruh anggotanya ya. Makanya Imam Al-Baghawi rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, yang dimaksud khusyuk adalah al-khusyuk fi shalah wa jam'ul himmah. Khusyuk di dalam salat itu adalah menghimpun seluruh konsentrasi. Jadi konsentrasinya tidak terpecah. Urusan pasar, urusan di luar salat, urusan pekerjaan, urusan anak istri, urusan ditinggalkan semua. Ya, konsentrasinya hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi jam'ul himmah. Jadi menghimpun seluruh konsentrasi. Wal i'radu amma siwaha, dan berpaling alias meninggalkan dari seluruh urusan selain salat. Jadi sampai urusan apa saja yang kita ingat, tinggalkan itu. Makanya terkadang setan suka datang memberikan was-was. Ingat ini, ingat itu. Sampai terkadang barang yang hilang ketika sholat ingat itu setan. Ya. Muncul memberikan was-was. Jadi oleh karena itu, hendaklah kita fokus, ya, menghimpun seluruh konsentrasi itu hanya terpaku kepada sholat. Dan berpaling dari seluruh urusan duniawi di luar sholat tadi. Nah. Wattadabburu fima yajri ala lisani, dan tadabbur, menghayati ya, mentadaburi ya, apa yang menjadi bacaan lisannya, minal qiraati, dari bacaan, wa dzikri, dan zikir. Jadi bacaan surat Al-Fatihahnya, bacaan surat-suratnya, bacaan zikir-zikir yang ada di dalam salat itu dihayati, ditadaburi. Paling tidak kita harus membaca. Kalau belum tahu maknanya, baca ya. Kalau tidak bisa bahasa Arab, ada terjemahnya sekarang. Nah, karena apa? Mengetahui makna itu menolong diri kita untuk bisa apa? Khusyuk. Ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, mengingatkan ya, bahwa lau khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihu. Kalau seandainya hati orang ini khusyuk, maka juga anggotanya ikut apa? Khusyuk. Ya. Makanya kalau sholat itu disuruh melihat ya, pandangan mata itu ke tempat sujud. Ke tempat sujud. Ya, tidak perlu dipejamkan. Karena memejamkan mata ketika sholat itu menyelisihi sunnah. Ya. Karena itu perbuatan orang Yahudi. Ya. Kebiasaan orang Yahudi itu ibadah mereka memejamkan mata. Nah, di dalam Islam tidak perlu memejamkan mata, cukup melihat tempat sujudnya. Supaya khusyuk. Dan khusyuk ini, ya, sholat yang khusyuk ini itu setar awal menentukan kebahagiaan bagi seorang mukmin. Setar awal dan setar akhir. Ya. Mulai dari yang pertama sampai yang terakhir nanti diawali dengan sholat dan diakhiri dengan sholat nanti ayat ini. Ya. Jadi makanya kebahagiaan, kesuksesan itu ditentukan dengan yang pertama adalah budaya sholat khusyuk. Budaya sholat khusyuk. Ya. Kalau orang itu sholatnya khusyuk, khusyuk hatinya, khusyuk perbuatannya. Ya. Khusyuk hatinya dan khusyuk perbuatannya. Makanya Nabi SAW salah satu doanya adalah khasya'alaka sam'i wa basari. Ya Allah, aku khusyukkan ya
pendengaranku, penglihatanku, ya khasya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa asabi wa azami, dan juga aku khusyukkan otakku, ya. Kemudian aku khusyukkan sarafku, tulang-tulangku, ya kan? Wa mastaqalla bihi qadami, dan aku khusyukkan seluruh apa yang berdiri dengan kedua kakiku. Jadi kenapa? Kalau orang hatinya khusyuk, seluruh anggota badannya juga, indranya juga ikut apa? Khusyuk. Dan ini adalah sebagai akhlak Nabi. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya wahai Aisyah, Aisyah sebagai istri Nabi radhiyallahu anha ditanya oleh sahabat bagaimana tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah menjawab, "Ataqra'una suratal mu'minin?" Apakah kamu tidak membaca surat Al-Mu'minun? Ya. Qila na'am, iya, kami membaca. Qalat iqra'u, bacalah. Ya, bacalah. Ya. Jadi ketika Aisyah ditanya tentang bagaimana akhlak Nabi, Aisyah balik bertanya, apakah kamu tidak membaca surat Al-Mu'minun? Kami membaca. Bacalah kalau begitu. Nah, ketika mereka membaca surat Al-Mu'minun tadi, qad aflahal mu'minun, ya, sampai ayat yang 11 tadi itu, maka Aisyah mengatakan, itulah akhlak Nabi. Itulah akhlak Nabi. Jadi akhlak Nabi itu yang pertama adalah khusyuk. Akhlak kepada Allah ditunjukkan dengan salat yang khusyuk. Nah, kekhusyuan di dalam salat itu, ya, berdampak positif terhadap kekhusyuan di dalam kehidupannya. Ya. Maka kalau orang hatinya khusyuk, ya, anggota badannya juga khusyuk. Orang khusyuk itu tidak mungkin dia rakus, tidak mungkin jelalatan, ya, tidak mungkin mengambil hak orang lain. Ya. Orang khusyuk itu pasti semangat, orang khusyuk itu pasti produktif dan seterusnya. Ya. Maka oleh karena itu, khusyuk di dalam sholat itu adalah kunci kesuksesan yang pertama bagi seorang mukmin. Ya. Mau bahagia, mau sukses, mau sejahtera, konsepnya adalah sholatnya yang khusyuk. Sholatnya yang khusyuk. Ya. Orang hatinya terkadang tidak bisa tenang, orang hatinya gelisah, orang hatinya was-was, orang hatinya galau. Ya. Ada apa? Sholatnya tidak khusyuk. Salatnya tidak khusyuk, ya. Orang keluarganya kurang bahagia, keluarganya banyak masalah. Kenapa? Salatnya tidak khusyuk, ya. Ya. Kalau orang itu khusyuk salatnya, selesai masalahnya, ya. Karena ini janji Allah, qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun, ya. Orang falah tadi itu, orang sukses itu tidak hanya sukses di dunia tetapi juga sukses di akhirat, ya. Orang ada hajatnya enggak terpenuhi, keinginannya tidak pernah tercapai, salatnya kurang khusyuk itu. Ya. Orang punya hutang, hutangnya kok enggak terbayar, salatnya kurang khusyuk juga itu. Ya. Dan seterusnya. Orang cari jodoh enggak dapat jodoh juga, salatnya juga kurang khusyuk, ya. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Anaknya sulit belajar, ya. Salatnya juga kurang khusyuk orang tuanya itu, ya. Jadi kata kuncinya adalah salat khusyuk itu adalah kunci sukses yang pertama, yang paling awal. Itu yang pertama. Yang kedua, yang disebut sebagai al-mu'minun tadi, yang sukses, yang bahagia, yang sejahtera. Yang kedua adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Walladzina hum, dan orang-orang yang 'anil lagwi, ya, dari sesuatu yang melalaikan, mu'ridun, mereka itu berpaling. Ya, dimaksud sesuatu yang melalaikan di sini, lagwi di sini. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan yang dimaksud al-lagwu di situ, melalaikan di situ adalah al-batil, yaitu perkara-perkara yang batil. Jadi orang mukmin itu, ya, senantiasa menjauhi, berpaling dari perkara-perkara yang batil. Yang batil itu apa? Ya banyak. Batil itu lawan dari kata hak, ya. Syirik, maksiat, ya, segala hal yang tidak bermanfaat, wa ma la faidata fih, segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya, minal aqwali wal af'al, dari perkataan maupun perbuatan. Nah, itu adalah perkara yang melalaikan. Jadi yang melalaikan itu tidak hanya maksiat, ya, tidak ada kesyirikan, tetapi perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya itu juga disebut laghwun, ya, perkara yang melalaikan. Nah, orang mukmin itu, mukmin yang sukses tadi itu, dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat tadi.
baik yang dosa atau perkara yang mubah, tetapi itu tidak ada manfaatnya, itu juga ditinggal. Ya. Makanya Nabi SAW mengingatkan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi ciri khas ya, seorang mukmin itu imannya sempurna adalah tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang enggak ada manfaatnya, ya. Jadi sesuatu yang tidak ada manfaatnya ditinggalkan. Kenapa? Menghabiskan waktu, menghabiskan usia, menghabiskan pikiran, tenaga, biaya, tidak ada manfaatnya. Sementara usia, waktu, ya, pikiran, harta, kesempatan, semuanya kan ditanya, dihisab oleh Allah. Makanya salah satu materi hisab itu an umrihi fima afnah, dari usianya kemana itu dihabiskan. Bahkan masalah usia dan waktu itu dua sekaligus. Pertanyaan hisab itu ada 4. Cuma 4. 1, 2 berkaitan dengan waktu dan usia. Dari usia secara umum, an umrihi fima afnah. Yang kedua, wa an syababihi, dari usia muda. Baru ditanya yang ketiga, keempat tentang ilmu dan harta. Berarti 50% pertanyaan hisab itu berkaitan dengan usia. Nah, orang mukmin yang benar, orang mukmin yang sempurna, orang mukmin yang sukses tadi itu, dia itu dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat, baik yang dosa, yang batil, itu ditinggalkan, ya. Itu ditinggalkan. Dia mulai meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Baik perkataan, perbuatan, ya. Sehingga orang mukmin itu karena dia itu meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, dia akan menjadi mukmin yang produktif, ya. Mukmin yang produktif, ya. Sehingga apa? Dia produktif di dalam beramal. Waktunya 24 jam itu tidak sia-sia, bermanfaat, ya. Bermanfaat dalam ranah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia meninggalkan lagun, ya. Kalau orang itu mukminnya adalah sempurna, ya, dia akan meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, perkara-perkara yang melalaikan, ya. Jadi walladzina hum, ya, dan mereka orang-orang yang anil lagwi mu'ridun, dari perbuatan-perbuatan yang sifatnya melalaikan mereka berpaling, ya. Mereka berpaling, sehingga apa? Dia produktif, fokus untuk memperbanyak amal soleh. Yang ketiga, ya, orang mukmin yang sukses, yang bahagia, sejahtera tadi, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan orang-orang, ya, yang mereka terhadap zakat mereka menunaikan. Jadi yang ketiga, ciri mukmin sukses, bahagia dan sejahtera tadi adalah mereka tidak pernah lalai membayar zakat, ya. Jadi mereka senantiasa menghitung, ya, menghitung zakat dan juga menunaikan zakatnya, ya. Jadi tidak pernah absen dari membayar zakatnya. Kenapa? Karena dia sadar bahwasanya harta itu adalah titipan, bukan 100% miliknya, ya. Konsep harta bagi seorang mukmin itu adalah harta itu adalah amanah, bukan pemilik mutlak. Karena pemilik mutlak harta itu Allah. Makanya, ya, karena harta itu adalah amanah, ya, di situ ada hak, ya. Ada hak orang yang membutuhkan, ada hak fakir, miskin, sabilillah, ada 8 asnaf itu, ya. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa ciri mukmin yang sukses tadi itu adalah mereka yang gemar membayar zakat. Kenapa zakat dibayar ini? Karena zakat itu adalah ibadah maliyah ijtimaiyah. Jadi zakat itu punya 2 dimensi sekaligus, ya. Baik dimensi vertikal untuk mensucikan harta kita, untuk mensucikan hati kita, untuk melaksanakan perintahnya Allah, atau dimensi-dimensi yang sifatnya ijtimaiyah, ya, dimensi sosial, ya, kemasyarakatan horizontal, ya. Sehingga di sini ada nilai berbagi, nilai empati, nilai kepedulian kepada orang lain, nilai berbagi, ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya harta itu tidak mengendap di kantong orang yang kaya saja, supaya harta berputar.
ya, supaya tidak ada kesenjangan ekonomi, supaya tidak ada ya, tidak ada jarak antara si kaya dan si miskin. Sehingga di sini zakat itu mensucikan hati kita, ya, mensucikan hati kita dan juga sekaligus mensucikan apa? Harta kita. Ya. Makanya dimensinya sekaligus vertikal, ya, langsung kepada Allah, dan juga dimensi horizontal, artinya dimensi yang berhubungan dengan sesama apa? Manusia. Jadi oleh karena itu, ya, di sini orang yang biasa zakat itu hatinya tidak dipenuhi dengan sifat kikir, ya, hilang kikirnya. Ya. Makanya kikir ini salah satu perkara yang merusak. Innama ahlaka man kana qablakum asyuh, ya. Iyyakum basyuh. Ya. Nabi mengatakan bahwa hendaklah kalian menjauhi sifat kikir. Karena kikir itu adalah penyebab rusaknya umat terdahulu. Bahkan di dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa orang mukmin itu tidak akan terkumpul di dalam dirinya antara sifat iman dan sifat kikir, ya. Sifat iman dan kikir itu tidak pernah terkumpul pada diri seorang mukmin. Makanya di sini orang mukmin itu, ya, senantiasa dia melaksanakan apa? Zakat, ya. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, ya. Dia senantiasa membayar apa? Zakat. Sehingga apa? Dengan konsep zakat ini orang menjadi dermawan, ya, tidak kikir. Kemudian dia pasti akan merasakan nikmatnya berbagi. Dia akan merasakan bahwa harta itu sebagai amanah, sehingga ada sifat ridho di dalam dirinya, sifat qanaah, sikap cukup, ya. Dan ini adalah kebahagiaan. Ini adalah kebahagiaan. Makanya kebahagiaan itu adalah ada ketika orang itu berbagi, ya. Ada ketika orang itu berempati, ya. Ada ketika orang itu mau menolong orang lain, itu bahagia itu. Ya. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh beruntung, sukses, bahagia orang yang dia diberi nikmat Islam, diberikan rizki cukup, ya. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan dia qanaah terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nilai itu ada semua di dalam apa? Zakat, ya. Nilai itu ada semua di dalam zakatnya. Orang kaya yang tidak zakat tidak bahagia dia itu, ya. Malah dia justru, ya, hartanya akan membebani dirinya. Beban, ya. Harta itu akan menjadi beban, ya. Nah, karena beban tidak mungkin dia bahagia, ya. Berbeda ketika orang itu mau berzakat, ya, bebannya itu tersingkirkan ketika dia mau berbagi dengan orang lain, ya. Makanya orang yang zakat itu pasti apa? Bahagia mentalnya, rohaninya itu pasti bahagia, ya. Makanya orang kaya yang tidak zakat, dia tidak akan pernah merasakan nikmatnya bahagia di dunia, apalagi nanti di akhirat. Akan jadi setrika itu hartanya, ya. Akan jadi setrika yang akan menyetrika badannya, ya. Jidatnya, punggungnya, semua jadi setrika dengan hartanya itu sendiri. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang berikutnya, sifat mukmin yang sukses, sejahtera, bahagia tadi. Yang keempat adalah walladzina hum li furujihim hafizun, ya. Dan orang-orang yang mereka terhadap kemaluan mereka menjaga. Illa ala azwajihim, kecuali kepada istrinya, au ma malakat aymanuhum, ataupun budak-budak mereka, fa innahum ghairu malumin, maka mereka tidaklah dicela, ya. Jadi yang keempat, ya, konsep kebahagiaan, kesejahteraan dan kesuksesan adalah menjaga kehormatan diri, kesucian diri. Jadi menjaga kesucian diri dan kehormatan diri, ya. Itu pasti bahagia, ya. Jadi orang kalau bisa mengendalikan syahwatnya, ya, itu pasti bahagia, ya. Manusia ini kan digerakkan syahwatnya oleh syahwat perut dan juga syahwat kemaluannya, syahwat bawah perut, ya. Ya. Makanya di sini salah satu, ya, konsep kebahagiaan yang ditawarkan Al-Quran itu adalah dengan menjaga kesucian diri, ya. Atau yang dikenal dengan budaya iffah, ya. Yaitu menjaga kesucian diri, ya.
Nah, dengan iffah ini, menjaga kesucian diri itu, orang itu pasti apa? Bahagia. Kalau kita lihat sekarang ya, bagaimana problem ya, keluarga modern saat ini ya. Angka perceraian yang begitu tinggi sekali, khususnya di daerah Bogor, Jabodetabek ya. Angka ya, perselisihan begitu banyak, itu salah satu penyebab utamanya yaitu urusan bawah perut tadi itu, urusan syahwat ya. Urusan bagaimana orang itu tidak menjaga apa? Kesucian dirinya ya. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala ketika mengingatkan tentang bahaya syahwat yang satu ini ya, Allah mengingatkan wala taqrabuz zina, yani, jangan kalian mendekati zina. Jadi deketin aja nggak boleh ya. Ini adalah sebagai tindakan preventif, pencegahan supaya orang itu tidak terjatuh ke dalam perzinaan. Kalau orang udah zina, itu habis kebahagiaannya dunia dan juga akhirat ya. Kalau orang itu berani zina, itu kebahagiaannya habis dunia dan akhirat. Dan tidak ada di dunia ini hukuman yang sekeji hukuman orang yang berzina. Tidak ada. Tidak ada di dunia ini hukuman yang paling rendah kecuali hukuman bagi orang yang berzina ya. Orang mencuri itu cukup dipotong tangannya, selesai. Orang membunuh cukup dipenggal lehernya, selesai, mati. Dia tidak merasakan sakit, tidak merasakan malu ya. Tetapi kalau orang berzina, dia sudah bersuami, sudah beristri, sekali dia berzina, apa hukumannya? Dirajam. Dirajam alias tubuhnya itu dipendam di apa? Di tanah ya, tinggal lehernya saja. Kemudian dilempari dengan batu, dan batunya tidak boleh besar, hanya batu kecil sederhana, sedang itu dilempari sampai mati. Maka adakah hukuman yang sehina hukuman orang berzina? Tidak ada di dunia ini. Tidak ada. Makanya Allah itu ya, melarang dengan cara preventif, jangan deketin. Jangan berkholwat. Nah, berkholwat artinya berduaan dengan bukan mahramnya. Karena setan itu yang ketiga, ya. Jadi setan itu ya, lebih pintar terkadang dari manusia. Kenapa? Ya, Nabi betul-betul melarang jangan berkholwat, setan akan menjadi ketiga. Kan itu lebih tua daripada saya, Ustadz. Jangan melihat lebih tua atau siapa saja. Yang penting kalau itu kholwat, tetap haram. Setan bisa jadi merubah nenek-nenek yang usia 71 menjadi 17 tahun. Ya. Setan pinter. Ya. Kerjaan setan itu memoles, tasjin. A'malu tazin, yaitu memoles maksiat supaya kelihatan apa? Indah. Makanya zuyyina linnas, dihiasi. Nah, jadi syahwat itu dihiaskan. Ya. Kalau kata dihiaskan, ibarat tembok yang sudah lecek, ya, kemudian dipoles supaya tampak indah. Ya. Dan itu berlaku bagi syahwat. Ya. Dan itu berlaku juga bagi maksiat. Ya. Jadi orang maksiat itu, ya, orang maksiat itu sebenarnya maksiat semua orang tahu itu nggak bagus, tahu itu. Sampai kalau ditanya perampok, dia akan berkata bahwa itu nggak bagus juga. Tanya saja sama orang-orang yang suka maksiat, dia tahu bahwa itu nggak bagus. Kenapa mengerjakannya? Karena dipoles oleh setan tadi, dihiaskan di dalam dirinya sehingga seakan-akan itu indah, ya, seakan-akan apa? Itu indah, ya. Ini berbeda dengan orang mukmin. Orang mukmin itu dihiaskan di dalam dirinya bukan kemaksiatan, ya, tetapi keindahan terhadap keimanan. Makanya iman itu juga manis. Makanya salah satu doa Nabi, ya, doa Nabi itu, doa beliau yang sering beliau baca adalah Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, ya, cintakan kepada kami iman, ya, di dalam hati. Dan hiaskan iman itu di dalam hati kami. Kalau hati kita dihiasi dengan keimanan, apa efek berikutnya? Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Dan bencikan di dalam hati kami itu kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Waj'alna minar rasyidin, dan tunjukkan kami menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah, ya, mendapatkan petunjuk, ya. Jadi oleh karena itu sekali lagi, ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Yang keempat tadi ya, yang keempat, orang sukses itu kalau dia bisa ya, kalau dia itu bisa menjaga apa? Kesucian apa? Dirinya, ya. Menjaga kehormatan dirinya ya. Kehormatan dirinya. Jadi makanya kita itu ya harus senantiasa menjaga kehormatan diri, menundukkan pandangan ya, dan menjaga hati, ya, menjaga iman ya. Ya, jangankan kita ya, Nabi Yusuf alaihissalam ya, Nabi Yusuf alaihissalam ya, kalau bukan ya dicegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau bukan dikendalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Allah katakan walaqad hamma biha. Ya, Nabi Yusuf itu sudah punya serak kepada siapa? Zulaikha waktu itu. Ya, ya. Dua-duanya sudah punya ya, hasrat ya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala kendalikan. Ya. Jadi makanya disinilah pentingnya mengendalikan kesucian itu ya dengan tindakan-tindakan yang sifatnya apa? Preventif ya. Sifatnya preventif, tidak khalwat ya, menundukkan pandangan mata, tidak menghadiri tempat-tempat yang di situ sekira tidak bisa menjaga iman dan seterusnya. Ya. Nah, orang yang bisa mengendalikan kesucian dirinya itu pasti dia juga apa? Bahagia ya, itu pasti apa? Bahagia ya. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakas aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika. Nah, ayat berikutnya adalah orang yang mencari di belakang itu. Jadi menyalurkan syahwatnya bukan kepada yang halal, bukan pada istrinya. Mencari di belakang itu dengan cara yang haram ya. Ya. Dengan cara yang haram ya. Faulaika humul adun, mereka itu adalah orang yang melampaui batas ya. Mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Jadi kalau dia menyalurkan dengan cara yang tidak halal ya, bukan istrinya ya, maka itu adalah cara yang melampaui batas. Dan kalau disalurkan dengan cara yang halal, nah itulah ibadah. Maka Nabi mengatakan wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dan pada kemaluan kalian itu ada sedekah. Ya, ya. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya, ayadhu ahaduna syahwatahu. Bagaimana ya Rasulullah? Ya. Di antara kita menyalurkan syahwatnya kok dianggap sedekah? Ya. Nabi lantas menjawab, lah bagaimana kalau kamu salurkan kepada yang tidak halal? Bukankah itu zina? Betul ya Rasulullah. Demikian juga kalau engkau salurkan kepada yang halal, nah itulah sedekah. Ya, itulah apa? Sedekah. Jadi pilihan mau sedekah ya, mau sedekah alias halal atau mau cari jalan lain alias itu melampaui batasnya ya. Itu melampaui apa? Batasnya ya. Walladzina hum ya. Jadi itu tadi ya. Famani ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun ya. Yang berikutnya, yang keberapa sekarang? Keenam ya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Yang berikutnya adalah orang yang mereka terhadap amanah dan janjinya mereka menjaga. Jadi yang berikutnya ini adalah kebahagiaan itu ditentukan oleh budaya amanah. Budaya amanah, amanah terhadap janjinya, amanah terhadap jabatannya, ya, amanah terhadap apa saja yang dipercayakan kepadanya, ya, sehingga seluruh amanah dan janjinya itu, ya, itu dilaksanakan dengan maksimal, dengan sebaik-baiknya, ya. Jadi karena kalau orang tidak amanah ya khianah, ya, dan ini yang dilarang, ya, karena khianah itu bukan sifat seorang mukmin, sifat munafik. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, jangan kalian ya mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan juga jangan mengkhianati amanah kalian. Kalian tahu itu ya. Jadi oleh karena itu amanah itu harus kita jaga. Ya, ya makanya tadi imam membaca inna aradnal amanah ala samawati wal ard wal jibal ya. Amanah itu berat ya. Amanah itu dulu disampaikan oleh Allah ya, ditawarkan kepada apa? Langit, bumi, gunung.
Ini makhluk Allah yang kuat, langit, bumi dan gunung. Fa'abaina, mereka enggak mau. Kenapa? Berat amanah itu, ya. Langit aja berat, bumi merasa berat. Tapi manusia ini justru apa? Menerimanya, ya. Ya. Padahal manusia itu adalah zaluman jahula, banyak zalimnya, ya, banyak jahilnya. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita semua, alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sifat jujur, amanah, ya. Karena sifat jujur, amanah ini adalah yahdi ilal bir, menunjukkan jalan kebajikan, jalan yang baik. Wa innal birra yahdi ilal jannah, kebaikan itu akan menunjukkan ke surga. Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktab indallahi siddiqa. Dan tidak henti-hentinya kalau orang itu mau belajar jujur dan terus jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang siddiq, orang yang amanah, orang yang jujur, ya. Jadi itu, ya. Jadi kata kuncinya adalah orang bisa amanah kalau dia apa? Kalau dia adalah mau apa? Jujur. Udah azan, ya? Tinggal dikit lagi, sebentar. Jadi walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Dan yang terakhir adalah walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Dan mereka orang-orang yang atas salat mereka menjaga. Jadi yang terakhir juga ditutup dengan menjaga salat. Jadi budaya menjaga salat, ya. Ya. Kalau tadi diawali dengan salat yang khusyuk, kalau yang terakhir Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang pentingnya menjaga. Makanya Imam Al-Qurtubi rahimahullah, yang dimaksud menjaga salat di sini adalah menjaga waktunya. Menjaga apa? Waktunya. Makanya Nabi ketika ditanya ayyul a'mali afdal, amal mana yang paling afdal? As-salatu ala waqtiha. Ya, salat tepat waktunya. Yang berikutnya yang dimaksud menjaga adalah menyempurnakan rukuk sujudnya. Alias apa? Syarat dan rukunnya disempurnakan. Jadi salat tidak hanya waktunya saja, tetapi proses salat itu juga dijaga tadi, mulai syarat dan juga apa? Rukunnya. Jadi jamaah sekalian, dari sekian tadi sifat mukmin yang sukses tadi, sukses itu, bahagia itu, untung itu, ya, sejahtera itu diawali dengan apa? Salat yang khusyuk dan diakhiri dengan apa lagi? Salat juga, salat yang dijaga. Nah, tengah-tengahnya ada yang berpaling dari apa tadi? Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, ya, kemudian membayar zakat, menjaga kesucian diri, kemudian dia menjaga kesucian diri, yang berikutnya adalah menjaga amanah dan janji. Diakhiri dengan apa lagi? Salat lagi. Jadi sukses itu adalah diawali dengan salat yang khusyuk. Sukses itu adalah diakhiri dengan menjaga salat waktunya dan juga menjaga tata pelaksanaannya. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mengamalkan dari sifat-sifat mukminun yang falah ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surga Firdaus. Alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Ulaika humul warithun alladzina yaritsunal firdausa hum fiha khalidun. Mudah-mudahan kita semua kekal di dalam surga Firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.